juga dalam hadis qudsi, man lam yarda bi qada'i, urang yang hana terima dengan ketentuan-ketentuan lu, walam yasbir ala bala'i, dan urang yang hana sabar atas bala-bala, atas ujian-ujian yang kalungbi kepada orang tersebut, walam yashkur ala ni'ami, dan orang-orang yang antim bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalungbi kepada orangnya, falyattakhis ilahan siwai, maka minta Tuhan lain selain lu. Makna ji putra buah-buah memandum gure-gure dan memandum, makna ji Allah Subhanahu wa taala han getung tanyo sebagai hamba bila seandainya uronyo gedanyo han datem terima atas ketentuan-ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'ah wa zajarana an ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Kata-kata takdim dan keikraman kamu yang pertama sekali kepada Abi selaku guru ketanyo bersama di dalam kemasjidannya, dan juga selaku imam besar yang di dalam kemasjidannya. Kemudian hanat wasyid kata-kata takdim dan keikraman kamu kepada gure-gure kamu, kepada abun, kepada walid, kepada abadi, dan kepada seluruh gure-gure kamu yang lain yang di dalam kemasjidannya. Juga hanat wasyid kepada Tunku Besi, kepada Tunku Imum, dan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang lain yang di dalam kampungnya. Kemudian kata-kata ta'zim dan keikraman kamu hanat wasyid kepada panitia masjid, remaja masjid, dan yang teristimewa sekali kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin le getanyo sering tak dengar gure-gure getanyo di saat ge baca khutbah, di saat ge sampaikan tausiah segala khutbah ataupun tausiah-tausiah yang lain selain guru Jumat, sering wasafkan getanyo ataupun gesifut getanyo dengan ma'asyara muslimin, sidang jamaah Jumat ataupun jamaah-jamaah yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering le gure-gure getanyo guasaf getanyo dengan wasaf orang yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nyat berdasarkan sabuh dalil hadis qudsi yang tertulis di dalam kitab Taisir Akhlaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, nekeun li Allah
inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumah-rumah lung yang na di dalam dunianya adalah masjid. Makna rumah Allah Ta'ala, tempat rahmat Allah Ta'ala adalah masjid. Maka katanya orangnya kata langkah ke masjid merupakan urung-urung yang akan mendapat rahmat Allah. Kemudian disambung dalam hadis qudsi tersebut, wa inna duwariha ummaruha, dan urung-urung yang timja masjid, urung-urung yang ziarah masjid, yang merupakan urung-urung yang bangun masjid. Maka urung yang pemakmum masjid adalah urung yang timja masjid. Fatuba li 'abdin tadahhara fi baitihi thumma darani fi baiti. Maka sangat beruntung, sangat berbahagia bagi hamba-hamba Allah yang bersuci di rumah kemudian gelangkah ke masjid, tujuannya untuk mencapai rahmat Allah, mendapat kemuliaan oleh Allah dan beribadah kepada Allah. Kemudian sambung baca hadis qudsi tersebut, fa haqqa 'alal ma'dzuri ay yukrima dairahu. Maka kelebihan yang Nabi Allah Subhanahu wa taala kepada urung-urung yang timja masjid adalah kemuliaan di sisi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang dan cinta kepada urung-urung yang timja masjid. Maka alhamdulillah katanya man-mandum, gure-gure lon man-mandum, urung-urung syik lon man-mandum ni ba uranyo gedanyo kata langkah masjid sama dengan uranyo gedanyo kata termasuk kepada hamba-hamba yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasabah tu kemuliaan kepada urung-urung yang timja masjid. Karena di saat gedanyo talangkah masjidnya, gedanyo kata pergunakan nikmat kesehatan yang Nabi oleh Allah, sehat rohani maupun jasmani, untuk tak kerjakan bak tempat-tempat yang diperintahkan oleh Allah. Allah diperintahkan kepada gedanyo urang Islam balik berakal dan beragam, diperintahkan untuk dilaksanakan sembahyang Jumat dalam keadaan berjamaah. Karena hansah Jumat menjadi gedihana berjamaah. Maka urangnya gedanyo tak penuhi perintah Allah tersebut dan termasuk gedanyo urang yang bersyukur kepada nikmat Allah. Sama dengan urangnya gedanyo akan merumpuk dua buah titel dengan sebab tajak kena masjid, yaitu hamba yang mulia, yang kedua hamba yang bersyukur kepada Allah karena gedanyo kata pakai nikmat yang Nabi oleh Allah bak tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dua buah titelnya dapat gedanyo pertahankan, dapat gedanyo mulazamah dengan dua buah titelnya, sehingga singoh di yaumil kiamah gedanyo akan termasuk kepada hamba-hamba yang mulia di sisi Allah, hamba yang bersyukur. Hamba yang mulia, hamba yang bersyukur tentu saja akan dipertempatkan pada tempat yang sangat indah singoh di yaumil kiamah. Hadirin urung syi'lun, gure-gure lun Bandung yang ulun Tuhan muliakan. Sambilan gedanyo tak beriktikaf dalam masjid dan untuk tapreh sidro dua tu saudara-saudara gedanyo yang mungkin akan berhadiri untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Marilah sama-sama gedanyo tak ulang kaji sebuah hadis Rasulullah. Hadisnya merupakan hadis yang sahih, riwayat daripada Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan nama tulis hadisnya di dalam kitab Matan Arba'in. Nepegah li Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghatun. Berada boleh katanya yang bahwa di dalam setiap jasad manusianya, di dalam per individu gedanyo manusianya, na Allah ciptakan mudghah, segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darahnya nggot, maka bandum anggota tubuh gedanyo akan nggot. Sebaliknya apabila segumpal darahnya ndruk, maka bandum anggota tubuh gedanyo ataupun jasad gedanyo pula akan ikut.
ala wahyal qalbu. Dipegah oleh Rasulullah, segumpal darah tersebut adalah hati. Maka bila seandainya tunggu-tunggu bandung uronyo hati danyo kagot, jaro gedanyo akan ringan untuk dibersedekah, jaro gedanyo akan ringan untuk bantuan yatim, jaro gedanyo akan ringan untuk bantu masjid bila seandainya hati gedanyo kagot. Uronyo bila seandainya hati gedanyo kagot, maka akan ringan kaki gedanyo untuk langkah ke masjid. Walau gedeh dalam keadaan seumuro, walau gedeh dalam keadaan wujud, tetap kaki gedanyo, anggota badan gedanyo dilake untuk beribadah kepada Allah. Nyan menyo hati gedanyo kagot. Sebalik ji awan mendung, urung si ilun mendung, bila seandainya hati gedanyo mentang utuh, hati gedanyo hanagot, maka mandum anggota badan gedanyo han itim ataupun berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat untuk tajak masjid, sangat berat untuk tak berpuasa, sangat berat untuk tak berjaga. Nyan bila seandainya hati gedanyo mentang betul. Maka oleh sebahagian ulama di dalam kitab Majlis Susaniyah ketafsirkan hati gedanyo bagaikan sidro raja. Bila seandainya sidro raja nyan kagot, maka insya-Allah mandum-mandum rakyat yang di dalam kerajaan tersebut akan diikutkan. Sebaliknya bila seandainya raja nyan raja yang zalim, raja yang hanagot, maka takut-takut mandum rakyat akan jikut zalim, jikut hanagot. Maka uronyo yang pun tat yang perle gedanyo bugot untuk nak got bandung jasad gedanyo adalah hati. Tuman kiban tuman hati yang got, kiban tuman hati yang li. Dipegah dalam kitab Majlis Susaniyah, hati yang got, hati yang li adalah hati yang bersih daripada penyakit hati. Di antara penyakit hati yang paling rayu dan yang sangat berbahaya adalah penyakit ria, dan juga penyakit hati yang sangat berbahaya adalah penyakit takabur, dan juga penyakit hati yang sangat berbahaya adalah penyakit hasad. Ya, penyakit hasadnya merupakan penyakit yang paling tak berbahaya, karena dari hasadnya timbul namimah, dari hasad timbul ghibah. Kiban yang geken dengan hasad, yang geken dengan hasad adalah tamanni dawalal nikmati anil ghairi. Legedanyo tak bercita-cita kiban cara nikmat yang kana bak saudara gedanyo, kiban cara nikmat yang kana bak tetangga gedanyo, bahkan ladom berat lem kiban cara nikmat yang na bak abang gedanyo, bak adik gedanyo, kiban cara nikmat yang kana bili Allah tersebut begadang. Itulah yang dinamakan dengan penyakit hasad. Maka ciri-ciri orang yang kena penyakit hasad adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itulah penyakit hasad. Mana bahaya penyakit hasad? Berat bahaya penyakit hasad abuan mendung. 8 boh bahaya ataupun kefasidan-kefasidan yang disebabkan oleh penyakit hasad. Yang pertama, bila seandainya hasad kajidu dalam jiwa gedanyo, bila seandainya hasad kajidu dalam hati gedanyo, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kebenaman mandum kebaikan-kebaikan yang pernah gedanyo buat. Uronyo gedanyo na dam sedekah, dah bangun masjid saboh tiro dah bangun. Tajak umrah kan 3 2 godi, upluh-upluh go. Tajak waji kadang na melhego ga. Akan tetapi menyona penyakit hasad manteng dalam hati, maka bandung amalan-amalan kebaikan yang pernah gedanyo lakukannya akan gaduh mandung. Bahkan menan karena Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang yang hasad.
Karena hasadnya merupakan sifat orang yang hana beriman kepada Allah. Karena hasadnya sejatinya orang yang hasad adalah orang yang han terima ada ketentuan-ketentuan Allah. Itulah orang yang hasad. Maka Rasulullah Nabi ingat kepada katanya man mandum. Bekna penyakit hasad di dalam jiwa katanya. Bekna penyakit hasad di dalam hati katanya. Sehingga Nabi bersabda Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hatabah. Penyakit hasadnya akan dipaju, akan dihabis bandung kebaikan-kebaikan yang pernah katanya lakukan. Kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana apui dihabis kaya-kaya yang tu. Maka hana tinggali kebaikan-kebaikan yang pernah katanya lakukan, sehingga katanya termasuk orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang rugo dunia, rugo akhirat. Na'udzubillah. Moga-moga penyakit hasad bekna dalam jiwa katanya. Kemudian bahaya yang kedua yang disebabkan oleh penyakit hasad atau mafasid yang disebabkan oleh penyakit hasad li manusianya atau penyakit hasadnya merupakan salah sabah faktor pendorong untuk manusianya dibubut kekejian. Inilah penyakit hasad. Karena menyokana hasad akan didorong manusianya untuk ghibah. Ura makna ghibah, zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhin. Gedanya tak pegah-pegah ke gop, gedanya tak keun-keun ke gop, walau gedih dalam keadaan berhadapan. Akan tetapi yang tak kenyan perkara yang jid ke bengih gop, perkara yang jid ke martabat gop, nyan karena didasari karena hasad. Karena hasad maka akan didorong untuk ghibah. Kemudian akan didorong untuk namimah, baba-haba, miokun urung tuha jamun laklat birah. Bahaba tujuan ji untuk pubruk gop dengan adik, pubruk gop dengan abang. Itulah yang disebabkan oleh penyakit hasad. Kemudian bahaya yang kedua yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah legedanyo singoh di yaumil qiyamah akan terhalang untuk tarumpuk syafaat daripada Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, laisa minni du hasadin. Hakkan golongan lu urung-urung yang hasad. Maka urangnya mungkin katanya sering tak selawat pada Rasulullah, ledah tak selawat kepada Rasulullah. Kau dimudut bibi raya tak bedu. Akan tetapi menyohasad mantangna dalam jiwa, maka syafaat Rasulullah akan terhalang dengan bedanya. Kemudian penyebab hasad yang keput singoh di yaumil qiyamah akan kepedamang dalam neraka Allah. Bahkan menyostegedi hidup hasad tersebut ba orang yang alim, hidup hasad tersebut ba orang yang berilmu. Orangnya akan nepedamang dalam neraka Allah sebelum nehisab. Menyebut yang lain mungkin hana dah sembahyang, hana dah puasa, damang dalam neraka Allah hisab. Akan tetapi menyohasadnya damang dalam neraka Allah dalam keadaan sebelum hisab. Kemudian bahaya yang kelima yang disebabkan oleh hasad, hasadnya akan dipicu manusia untuk menggalimi saudara-saudaranya. Kemudian bahaya yang keenam yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah gedanya akan selalu susah, hantam pernah senang di dalam hidup. Selalu akan merasa susah. Bahkan di saat takalan gop bahagia sekalipun gedanya susah. Kemudian bahaya yang ketujuh yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah akan buta mata hati sehingga sangat susah untuk dapat ilmu agama kepada orang yang kakenang penyakit hasad. Karena nepegah li Hasan Al-Basri, orang yang kakenang penyakit hasad, orangnya akan mudah bengih. Orangnya hana panjang pemikiran yang kakenang penyakit hasad, mudah bengih. Kemudian bahaya yang ke-8 yang disebabkan oleh penyakit hasad adalah akan terhalang gedanya untuk dapuput kebaikan-kebaikan. Maka urung Syilun ban Bandung nyokut bahaya-bahaya bila seandainya karena penyakit hasad di dalam hati gedanya.
Cuman ubat untuk tak bergadah penyakit hasad. Nah, cara untuk tak bergadah penyakit hasad adalah katanya berida atas takdir Allah, berida atas ketentuan-ketentuan Allah. Karena berdayakin pumantang yang kagerempa uronyo oleh saudara katanya nyan yang lebih good dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan berdayakin pumantang yang ditekedi oleh Allah Subhanahu wa taala uronyo kepada katanya nyan yang lebih good dalam ilmu Allah taala. Walaupun kadang-kadang takalan le katanya secara lahir uronyo nyan merupakan good yang susah. Kadang uronyo gebi oleh Allah kepada katanya kasih. Pada kala nyan kadang good yang susah, akan tetapi nyan yang lebih good dalam ilmu Allah taala kadang-kadang. Karena kadang dengan gebi katanya kasihan katanya lebih doa kepada Allah, katanya lebih mangat untuk tak beribadah hanya mengikat hati katanya dengan duniawi, nyan juga perkara yang good di sisi Allah. Karena kadang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada katanya, gugubah tempat kesenangan kepada katanya di yaumil kiamah dalam surga Jannatun Na'im. Karena menyadari uronyo gedanyo hantar terima ada ketentuan-ketentuan Allah, nyapun ancaman Allah cukup raya. Nebegah dalam hadis kudusi, man lam yarda bi qada'i, urang yang hana terima dengan ketentuan-ketentuan lu, walam yasbir ala bala'i, dan urang yang hana sabar atas bala-bala, atas ujian-ujian yang kalungbi kepada orang tersebut, walam yashkur ala ni'ami, dan orang-orang yang hantim bersyukur atas nikmat-nikmat yang kalung lembih kepada orangnya, falyattakhis ilahan siwai, maka minta Tuhan lain selain lu. Makna ji putra buah-buah mandum gure-gure dan memandum, makna ji Allah Subhanahu wa taala han getung tanyo sebagai hamba bila seandainya uronyo gedanyo han tatem terima atas ketentuan-ketentuan Allah. Mungkin hanya sekian yang dapat Tuan sampaikan. Bila seandainya na kata-kata yang salah, na kata-kata yang janggal, ataupun kadang-kadang dalam mentafsirkan ayat, dalam mentafsirkan hadis lihat-lihat yang salah, ada kekurangan dan kekeliruannya, bak gure-gure ban bandum, bak urusi ilun ban bandum, berayut lihat-lihat ulun lagi maaf, karena lungnyo mantang sidro anemit yang mantang menuntut di dalam pesantren dente saja letak-letak mantang kekurangan dan kejanggalan-kejanggalan. Cino, marilah sama-sama gedanyo tamang dalam 5 buah rukun dalam 2 al-khutbah. Bila seandainya dalam membaca rukun itu salah kadang-kadang, mohon gure-gure tubur. Bila beratan ulang-ulang hama boleh, mohon gure gantung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.